Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 11 ayat yang ke-20 sampai 28. Markus 11 ayat 20 sampai 28. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Markus 11 ayat 24 sampai 25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Judul renungan kita hari ini adalah Bebas dari Pergumulan Kita, ditulis oleh Rick Warren. Sahabat suara kasih, berapa banyak tenaga yang kamu butuhkan untuk menjatuhkan sebuah benda? Tidak ada sama sekali. Kamu hanya perlu melepasnya. Itu sama sekali tidak membutuhkan tenaga apa-apa. Di Markus 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata bahwa sebelum berdoa, kita perlu lebih dulu membereskan hati kita. Itu bisa tentang rasa pahit, kebencian, marah,
geram dan kecewa terhadap orang lain, karena dengan cara itulah Tuhan juga akan mengampuni kesalahan kita. Waktu kamu melepaskan rasa sakit hatimu, semua tenaga yang terbuang untuk membenci dan kepahitan akan terlepas. Dengan itu kamu bisa memakai tenagamu untuk sesuatu yang lebih penting dan berguna. Kamu harus menyerahkan lukamu ke Tuhan, jatuhkan dan biarkan Dia membawanya untukmu. Tuhan sudah menawarkan diri untuk menyelesaikannya untukmu. Kamu hanya perlu berkata ke Tuhan, "Rasa sakit ini terlalu berat untuk aku pikul, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk mengatasinya. Aku mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya. Jadi Tuhan, aku menyerahkan semua luka ini. Aku memaafkan orang yang menyakitiku, dan aku mau Engkau menanganinya. Karena itu di luar kendaliku. Dan sekarang aku serahkan kepadamu." Terima kasih Tuhan Yesus. Di 1 Timotius 2 ayat 8, kita juga diingatkan untuk menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi waktu kamu disakiti atau diperlakukan tidak adil, alih-alih mengadu kepada orang lain, lebih baik menyampaikannya kepada Tuhan. Sahabat Suara Kasih, daripada marah dan kesal, sembahlah Tuhan atas kehadiran dan kehendak-Nya atas hidupmu. Berhenti mengepalkan tangan dengan ekspresi marah, tapi sebaliknya tadahkan tanganmu yang murni kepada Tuhan dalam doa. Marilah kita renungkan, jangan sia-siakan hidupmu lagi dengan menyimpan amarah dan kebencian kepada musuhmu. Taruhlah rasa sakitmu di bawah kaki Tuhan Yesus, dan kamu akan mengalami kelegaan dan kebebasan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka,
serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.